Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pramesya dari kelas Jurnalistik 2A, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin memaparkan tentang hadis cinta kepada sesama muslim sebagian dari iman yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis yang diampu oleh Ustazah Umi Musyarafah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Mu'allami qala haddatsana Qutadatu an Anasi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor 12, Kitab Iman, Bab Minal Iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pengertian sanad hadis. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid, sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut musnad. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Pengertian rawi hadis. Rawi yaitu orang-orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Hadis ini disanadkan atau disampaikan kepada Anas bin Malik. Nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin Nadar bin Nadam al-Ansyari al-Khosraji an-Najari. Ibunya bernama Ummu Sulaim binti Milhan. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Ummu Sulaim datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Nabi, ini Anas anakku agar menjadi pembantumu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima permohonannya. Ketika itu, Anas berumur 10 tahun. Selama menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, Anas tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk Anas, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya." Demi Allah, berkat doa Nabi Muhammad SAW tersebut, harta Anas sangat banyak, dan anak cucunya lebih dari 100 orang. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, seorang imam, mufti, dan memiliki murid banyak sekali. Anas lahir 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, meninggal pada tahun 93 Hijriah dalam usia 103 tahun. Penjelasannya adalah, maksud hadis di atas bahwa tidak beriman adalah tidak mencapai hakikat dan puncak iman. Iman seringkali dianggap tidak ada karena ketiadaan rukun dan wajibnya, seperti sabda Rasulullah, "Berzina tidak berzina, ketika berzina dia dalam keadaan beriman." Maksudnya, di antara sifat iman yang wajib ialah seseorang mencintai untuk saudaranya yang mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya, dan membenci untuk saudaranya apa yang dia benci. Jika sifat tersebut hilang, maka imannya berkurang.
Hadis Anas bin Malik yang kita bahas menunjukkan bahwa orang mukmin dibuat gembira oleh sesuatu yang membuat gembira saudaranya yang mukmin, dan menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang mukmin seperti dia menginginkan untuk dirinya sendiri. Ini semua terjadi karena terbebasnya hati dari dengki, penipuan, dan iri hati. Dengki membuat pelakunya tidak mau diungguli siapapun dalam kebaikan atau diimbangi karena dia senang lebih unggul dari semua orang. Adapun iman kebalikannya, yaitu agar dia diikuti seluruh kaum mukminin dalam kebaikan yang diberikan Allah kepadanya tanpa mengurangi sedikit pun kebaikannya. Seorang mukmin tidak menjadi mukmin sejati hingga dia ridho terhadap saudaranya apa yang dia ridhoi untuk dirinya. Jika dia melihat orang lain mempunyai kelebihan atas dirinya, dia berharap mempunyai kelebihan yang sama. Jika mengharap kelebihan dalam hal agama, itu sangat baik. Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama